Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun tidak tatap muka. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat semuanya. Oke teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan bahas materi di pertemuan keempat, yaitu kita akan coba praktikum tentang POM ya. Jadi teman-teman bisa lihat modul 2 dan modul 3 ya. Ada pembahasan tentang POM ya. Dan ngomong-ngomong tentang POM, teman-teman, POM itu sendiri merupakan sebuah daftar isian biasanya. Daftar isian ini untuk meminta informasi dari user ya, dari kita ya, untuk kemudian diolah ya. Umumnya pengolahan form dilakukan pada server dengan menggunakan script yang bersifat server side. Nah, kalau biasanya di HTML atau di web, biasanya pengolahan form itu nanti akan dikirim ke halaman PHP, teman-teman, halaman server side yang nantinya data-data yang sebelumnya kita inputkan ya nanti akan diolah di sana menggunakan query simpan atau insert, update ataupun delete ataupun yang lainnya. Nah, di HTML untuk membuat suatu form ya, tag-tag yang biasanya kita perlukan, jadi tidak hanya satu tag, hampir sama kayak tabel lah ya, kayak tabel, tagnya ada turunannya gitu ya. Jadi tidak hanya tag tabel saja. Nah, di form ini tag-tag yang biasanya kita gunakan adalah yang pertama sudah pasti adalah tag form ya, yang kedua ada tag text area, ketiga ada tag select, kemudian yang keempat ada tag input. Nah, masing-masing tag ini memiliki karakteristik masing-masing ya, dan yang paling banyak variannya ada di tag input, teman-teman ya. Di tag input ini dengan tipe yang berbeda itu akan menghasilkan format input yang berbeda pula ya. Apalagi di HTML5 semakin banyak sekali tipe-tipe input yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Yang pertama di sini teman-teman ya ada tag form ya. Tag form merupakan tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah form. Tag ini mempunyai beberapa atribut seperti method dan action. Sebenarnya ada beberapa atribut lagi ya. Nah, cuma yang poin pentingnya adalah di sini yang harus ada adalah method dan action biasanya. Nah, metode sendiri atributnya adalah untuk menentukan metode pengolahan form ya. Ada dua jenis, yaitu menggunakan get atau post ya. Nanti data yang diolahnya atau dikirimnya bisa menggunakan metode get atau post. Kemudian ada action. Action itu biasanya untuk menentukan URL atau pengalamatan lokasi dari file yang digunakan untuk mengolah form tersebut. Seperti itu. Kemudian juga di sini selain tag form ada yang namanya tag text area. Tag text area ini digunakan untuk membuat sebuah kotak teks multibaris. Tag ini mempunyai beberapa atribut, yaitu ada name, rows, dan calls ya. Nah, jadi tag text area ini teman-teman adalah tag yang biasanya kita gunakan untuk menginputkan entah itu string ya, tapi dia sifatnya dia multi line. Jadi dia bisa ketika kita ketik enter itu dia posisinya bisa pindah baris. Jadi biasanya kalau kita contohnya pengimplementasiannya adalah pada saat kita bikin postingan blog. Nah, itu kita kan input berita. Nah, ini dia pakainya adalah text area. Seperti itu. Jadi dia bisa multi line ya. Ini contoh pengimplementasiannya seperti ini. Kemudian juga ada tag select ya. Ini saya bahas sekilas, nanti kita akan coba praktikum dari awal. Yang selanjutnya adalah tag select, teman-teman. Tag select ini adalah digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan. Tag ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada name, ada disable, ada size, required, multiple, autofocus ya. Nanti kita sambil jalan akan bahas beberapa atributnya atau parameternya ya. Contoh misalkan tag select ini biasa digunakan untuk apa sih ya? Contoh misalkan untuk jenis kelamin ya atau agama. Itu kan kita harus pilih salah satunya ya, misalkan. Jadi kalau tag select ini hampir sama dengan combo box kalau di Visual Basic ya. Oke, ini contohnya misalkan apa golongan darah Anda ya, A, B, C. Seperti ini contohnya. Oke, kemudian ada tag input. Nah, tag input ini adalah tag yang memang paling banyak variannya kalau menurut saya ya.
Karena di sini saja sebelum kita masuk HTML5 tipenya udah banyak nih, ada tipe teks, ada tipe password, ada checkbox, ada radio, ada reset ya, ada submit dan lain-lain ya. Contoh misalkan ketika kita membuat form menggunakan tag input tipenya adalah teks, itu contoh pengimplementasiannya untuk misalkan menginputkan nama lengkap ya, nama lengkap itu bisa pakai tipe teks ya, input tipe teks itu bisa. Oke, yang selanjutnya misalkan ketika kita bikin fasilitas login nih teman-teman, itu kan ada username dan ada password, itu kita bisa menggunakan input tipe password. Jadi kalau kita pakai input tipe password maka tulisan yang kita ketik tidak akan terlihat oleh orang lain, seperti itu. Kemudian ada checkbox, radio, reset dan lain sebagainya. Oke, teman-teman biar nggak bingung ya, saya akan coba praktekkan ya. Dan nanti teman-teman silahkan lihat di modul web 1 dan modul modul 2 web 1 dan modul 3 web 1. Nah, nanti modul 3 web 1 ini saya akan upload ya. Di modul 3 web 1 teman-teman di sini membahas tentang HTML5. Salah satu perubahan HTML5 juga dia berada pada kategori input ya. Pada kategori input, nah khususnya adalah tipe ya. Contoh di sini ada tipe tel, search, URL, email, date time, date, month dan lain-lainnya sampai ke color. Jadi kita bisa input warna seperti itu. Oke, saya akan coba praktek saja teman-teman. Nanti sambil ini teman-teman juga silakan bisa praktek juga ya. Oke, saya buka dulu Notepad++ nya. Oke, ini Notepad++ nya teman-teman. Seperti biasa kalau saya menggunakan Notepad++ berarti file new, ini saya udah new sebetulnya ya. Kemudian saya save as dulu, file save as ya, saya simpan di data D, kebetulan ini cpweb apa ya, saya lupa lagi, cphtml, maaf. Ini gitu ya. Oke, saya bikin folder dulu ya di sini. New folder ya, new folder namanya pertemuan keempat ya, kita ke pertemuan keempat. Nah, saya bikin di sini index.html, save ya. Kemudian saya bikin dulu strukturnya HTML ya, kemudian head ya, kemudian judulnya adalah title, belajar form HTML, body oke. Saya tidak akan pakai template dulu teman-teman, nanti kalau udah kita jalan ya, kita udah pengenalan form, baru nanti kita coba praktekkan kalau pakai template seperti apa. Templatenya masih pakai tabel ya, nggak pakai CSS box model. Oke, di body saya akan bikin judul dulu di sini pakai H2 ya, H2. Allegiance sama dengan, maaf, Allegiance sama dengan center. Oke, judulnya berarti belajar form HTML. Oke, simpan. Nah, yang akan kita coba tadi yang pertama adalah bagaimana membuat form di halaman website atau di HTML ya. Jadi langkah pertama adalah kita bikin tag form dulu, form. Jadi kita bikin tag form dulu ya, form seperti ini ya. Nah, di form ini nanti kita akan tentukan dulu metodenya pakai apa
metodenya pakai apa? Mau post ya atau get. Pak, bedanya post sama get apa? Kalau post biasanya pengiriman datanya tidak akan terlihat. Jadi di dalam background istilahnya. Tapi kalau get itu dia pengiriman datanya akan terlihat di URL ya. Jadi nanti posisinya datanya akan dikirim lewat URL. Kelihatan nanti ada parameter variabelnya. Seperti itu. Ya. Jadi bagus yang mana, Pak? Bagus yang get atau yang post? Ya nanti tergantung dengan kebutuhannya. Ya, seperti itu. Oke. Form method misalkan kita pakai post ya, kemudian actionnya. Nah, nanti kalau kita belajar PHP, actionnya adalah alamat server side. Ya, misalkan kalau di sini kita contohnya aja lah ya, kita masukkan ke misalkan aksi.php misalkan ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian biasanya teman-teman kalau di form input ini nanti teman-teman menggunakan upload file, itu biasanya ada tambahan atribut NC type ya, NC type. Nah, NC type ini nanti kita isi dengan multipath form data. Itu kalau misalkan memang nanti di fasilitas form ininya kita ada proses upload file ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat form, jadi form ini ibaratnya kayak wadah lah ya, teman-teman, wadah untuk input-input yang nanti akan kita buat di sini. Ya. Oke, contoh misalkan tadi ada sebetulnya ketika kita tadi jelaskan teman-teman, sebetulnya ada beberapa kategori input ya yang umum gitu kan, yaitu tadi yang pertama ada text area ya, kemudian ada select option, ada input ya, kemudian ada apa lagi ya, ada 3 sebetulnya berarti ya, ada text area, input, dan select. Dan nanti yang paling banyak sekali turunannya adalah input. Oke. Nah, di sini kita akan bahas dulu yang memang turunannya sedikit. Ya, yang memang turunannya sedikit, dimulai dari text area. Oke. Contoh text area ini ibaratnya ketika kita mau bikin inputan alamat. Alamat kan biasanya panjang, ya. Itu kita bisa bikin menggunakan text area. Contohnya seperti ini, text area. Nah, text area ini dia ada ada 2 tag pembuka dan tag penutup ya. Nah, di text area ini kita bisa memasukkan atribut name. Jadi atribut name ini bisa jadi atribut yang wajib ya untuk menentukan nama dari masing-masing input yang nanti akan kita gunakan di sini. Misalkan name sama dengan alamat. Ya. Seperti ini. Name sama dengan alamat. Oke. Nanti kita lihat teman-teman outputnya seperti apa. Kita simpan dulu ya. Kemudian kita coba run, launch in Chrome. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa tulis input dan ketika kita enter dia pindah baris. Ini merupakan text area, jadi dia sifatnya multi line ya. Nah, seperti ini. Ini text area. Oke, itu text area ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tag yang selanjutnya, yaitu adalah tag select. Nah, kita pakai BR ya. Tag select itu seperti apa Pak? Contoh pengimplementasiannya yaitu contohnya kalau kita tadi misalkan untuk jenis kelamin, agama, dan lain-lain ya, yang sifatnya pilihan. Untuk membuat tag select itu kita pakai tag select ya, kemudian name sama dengan misalkan jenis call seperti ini, kemudian jangan lupa ditutup. Kemudian nah di antara tag select teman-teman itu ada tag tambahannya ya, yaitu tag option. Ada tag option ya. Tag option saya buat 3. Nah, jenis kelamin kan ada 2 ya. Nah, cuma di sini pilihannya ada yang pilihan pertama kosong. Jadi misalkan kayak gini,
pilih jenis kelamin ya. Jadi pilihannya pilihan kosong pertama itu. Kemudian yang kedua sama dengan pilihannya adalah perempuan. Ininya perempuan. Yang ketiga, maaf, laki-laki dulu ya. Laki-laki. Perempuan. Oke, seperti ini. Nah, ini format dari select ya. Format dari tag select seperti ini, teman-teman. Jadi ada dua tag yang digunakan. Yang pertama ada tag selectnya, di dalam tag select ada tag option. Nah, di tag option ini ada ada dua komponen lah kalau menurut saya ya. Ada dua komponen yang sangat penting, yaitu komponen label dan komponen value ya. Jadi atribut value ini adalah atribut data yang nanti akan diproses atau diolahnya. Sedangkan isi elemen di antara tag option ini adalah komponen untuk labelnya. Jadi yang ditampilkan untuk user interface-nya. Jadi pada saat kita pilih laki-laki dan perempuan, yang tampil kelihatan di kita itu adalah yang ininya. Nah, sedangkan yang dikirimnya, yang diolah nanti ke halaman server-side scripting-nya adalah yang ininya. Jadi kita bisa beda ya antara label dengan isi. Contoh misalkan ketika kita pilihnya laki-laki, padahal yang dikirimnya cuma L. Ini bisa seperti ini. Atau yang dipilihnya perempuan, maka ini bisa kita ubah ini jadi P. Atau sebaliknya. Ya. Oke. Nah, kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, oke. Nah, dan kemudian ketika posisinya seperti ini tanpa ada parameter tambahan, teman-teman, maka yang akan dipilih pertama kali adalah pilihannya yang pertama. Jadi pada option atau tag option yang pertama itu yang akan ditampilkan pertama dipilih. Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkan pilihan yang memang pilihannya custom, misalkan saya pengen nih yang ditampilkan pertama itu yang laki-laki, ya, maka bisa dipilih adalah kita bisa pakai parameter selected ya, seperti ini. Oke, kita coba dulu seperti ini ya. Misalkan kalau baris pertama ini kita jalankan, maka yang kepilih ya baris pertama, launch in Chrome. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Ini contoh menggunakan select option ya. Jadi kayak combo box lah ya. Seperti ini. Nah, karena pilihan jenis kelamin ini adalah option yang pertama, di baris pertama, maka yang akan ditampilkan pertama kali adalah ini. Pilih jenis kelamin. Nah, tapi kalau kita pakai option selected ya. Selected. Nah, save. Maka ketika kita refresh, reload, maka yang terpilih adalah laki-laki. Ya. Jadi untuk menampilkan pilihan yang pertama kali dipilih, itu teman-teman bisa kita buat dengan cara menempatkan pada baris pertama atau menggunakan parameter selected. Ya. Jelas sampai sini? Oke, jadi pilihannya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya teman-teman, saya klik BR lagi. Nah, yang selanjutnya adalah kita menggunakan text input ya. Text input. Nah, contoh misalkan untuk coba inputkan nama lengkap ya. Text name-nya misalkan nama ya. Nah, kemudian di sini maaf, type dulu ya. Type sama dengan text. Contohnya seperti ini. Name nama. Seperti ini. Nah, bedanya kalau input tipe text itu dia hanya satu tag. Jadi tidak ada dua tag ya. Jadi lebih praktis seperti itu. Oke, kita simpan ya di sini. Tampilannya jadi seperti ini, teman-teman. Maaf. Select maaf. Ini harusnya input ya, saya salah. Input tipe sama dengan text ya. Input tipe sama dengan text. Jadi yang ketiga ini adalah
tag input yang memang nanti akan banyak sekali variasinya tergantung tipenya ini ya. Kita cek. Nah seperti ini. Oke, contoh misalkan masukkan nama lengkap Cepi Rahmat Hidayat. Ini saya perbesar ya, aslinya 100% seperti ini ya. Ini saya perbesar. Ini contoh untuk yang input ya, input teks, tipe teks, input tipe teks. Saya akan pilih Cepi Rahmat Hidayat seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, contoh ketika saya ubah, misalkan ini kan yang barusan saya contohkan adalah input tipe teks. Kalau input tipe yang lainnya seperti apa? Input tipe yang lainnya, contoh misalkan input tipe password. Nah, input tipe password seperti ini. Saya reload ya. Ya, ini yang paling banyak variasiannya adalah tag input ya, seperti ini. Kemudian saya coba apa lagi, misalkan input color. Nah ini yang hadir di HTML5. Saya simpan. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa milih warna ya, atau input tipe date. Ini untuk tanggal. Jadi kita bisa pilih tanggal seperti ini ya. Oke. Nah nah ada kasus teman-teman, Pak, kalau misalkan kita kasusnya adalah misalkan checkbox ya, kita bisa memilih data atau misalkan kita, kayak yang apa, radio button misalkan ya, ibaratnya misalkan kayak jawaban pada saat kita e-learning nih, yang A, B, C itu Pak pakai atribut apa atau pakai tag apa. Nah itu salah satunya pakai tag input juga teman-teman ya. Salah satunya pakai tag input. Nama inputnya adalah input tipe radio. Input tipe radio. Contoh misalkan ya, saya kasih contoh seperti ini. Misalkan pilih apa ya, agama Anda misalkan ya, seperti ini. Saya bikin di sini labelnya misalkan Islam ya, name-nya agama berarti ya, saya ubah agama ya. Value-nya harus diisi ya. Value ini adalah atribut untuk menentukan nilai langsung ya. Jadi kalau kita ingin nilainya langsung kita isi, maka kita pakai atribut value. Misalkan Islam seperti ini ya. Kemudian saya duplikat. Misalkan selain Islam ada apa lagi? Ada Katolik, ada Protestan. Kemudian ada apa lagi? Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu ya. Nah ini juga value-nya harus kita ubah ya teman-teman. Yang Hindu, Buddha, karena ketika nanti kita pilih yang ini, ketika value-nya berbeda ya, yang akan diolah adalah value-nya. Nah contoh seperti ini, Pak, name-nya gimana? Biarkan samakan ya. Jadi khusus untuk yang radio disamakan ketika memang pilihannya adalah satu kategori, misalkan pilihan agama Anda. Pilih agama Anda, maaf, seperti itu. Saya simpan, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Saya refresh, pilihan seperti ini. Saya akan pilih agama Anda. Klik ya. Seperti ini. Ya. Ini contoh untuk yang pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Seperti ini. Oke, nah kalau misalkan tadi Pak, kalau untuk yang misalkan kita bisa milih lebih dari satu. Contohnya apa? Contoh hobi misalkan ya. Pilih hobi Anda. Saya ubah lagi nih. Pilih hobi
Anda nih ya. Misalkan saya hapus aja lah ya. Saya hapus sampai sini lah. Ini hobi, ini hobi 1, hobi 2. Misalkan seperti ini nih ya. Hobi 1 misalkan menyanyi, hobi 2 misalkan menari ya, hobi 3 adalah memancing misalkan ya. Ini berarti menyanyi, menari, dan memancing. Oke. Nah, tipenya jangan radio ya, kita ganti jadi tipe checkbox ya, checkbox. Seperti ini. Jadi tipenya jangan radio tapi ganti jadi checkbox ya. Kita simpan, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Jadi tidak hanya satu yang bisa dipilih, tapi bisa pilih lebih dari satu. Seperti ini. Ya, itu beberapa contoh kasus lah yang biasanya banyak ditemukan di lapangan seperti ini. Ya. Dan ini di modul 3 teman-teman nanti bisa dicoba ya. Untuk input tipe yang lainnya lah seperti itu. Oke. Nah, Pak, ketika misalkan saya udah ada input nih, misalkan ada alamat, ada jenis kelamin, kemudian ada hobi. Nah, gimana nanti posisi untuk membuat sebuah button? Ya. Untuk membuat sebuah button, teman-teman, itu kita pakai tag input juga bisa. Ya. Kita menggunakan tag input juga bisa. Contoh misalkan ya, saya BR lagi biar dia pindah baris. Contoh untuk button itu kita pakai input tipe sama dengan apa? Submit. Ya. Sama dengan simpan misalkan. Value sama dengan simpan. Nah, khusus untuk tombol itu value-nya harus kita isi. Ya. Itu harus kita isi. Seperti ini. Oke, nah seperti ini. Ini jadi tombol. Jadi input itu kita bisa buat untuk tombol juga. Jadi kalau kita simpan, ini jadi kayak gini, teman-teman. Klik simpan. Nah, maka data-data yang kita inputkan tadi dia akan dikirim ke aksi.php menggunakan metode post ya. Nah, ketika kita menggunakan metode post ini nggak akan kelihatan proses transfer datanya. Tapi kalau kita menggunakan metode get, ini lihat, saya ubah jadi get ya. Get. Nah, kita coba nih, teman-teman. Saya refresh lagi. Saya simpan. Nah, maka akan terlihat ya di URL. Jadi metode get ini dia akan terlihat di URL untuk parameter variabel datanya. Ya, alamat isinya bla bla bla, jenis kelamin isinya bla bla bla, hobi 1 isinya bla bla bla. Simpan sama dengan simpan. Kayak gitu. Ada gambaran ya? Oke, bedanya post dan get seperti apa? Ya. Kita kembalikan lagi ke post. Nah, selain tombol simpan, tombol submit, teman-teman, kita bisa buat juga tombol reset. Misalkan tipenya reset. Reset. Nah, Pak, fungsi tombol reset apa? Ya, ketika kita input, saya udah isi, pilih jenis kelamin udah, menari, memancing, kemudian saya reset, maka dia akan hilang, teman-teman. Ya, maka dia akan bersih kembali, ya, mereset data kembali ke awal, gitu ya, menjadi kosong, ya, pada setiap inputan.
Ada gambaran ya? Oke. Kayak gitu teman-teman, ya. Jadi untuk buat tombol itu bisa pakai input tipe submit, ya, seperti itu. Nah, di di apa? Di HTML itu sendiri teman-teman ada beberapa parameter yang biasa digunakan teman-teman pada saat kita membuat form, ya. Parameter itu yang pertama untuk misalkan menampilkan keterangan input pada setiap input gitu ya. Contoh misalkan text area kita bisa pakai placeholder. Misalkan seperti ini. Masukkan alamat dengan benar, ya. Saya simpan, kemudian saya refresh, placeholder ini seperti ini. Nah, ini. Jadi teks yang sifatnya transparan, dia hanya sebagai penjelas saja. Ya, dia hanya sebagai penjelas saja. Jadi ketika saya klik, kemudian saya ketikkan, dia hilang. Nah, itu placeholder. Nah, placeholder biasanya digunakan oleh text area, kemudian input. Jadi untuk yang select dia tidak ada placeholdernya. Gitu. Yang ada placeholdernya hanya text area dan input saja, teman-teman. Ya, misalkan di input tipe teks itu ada placeholder. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada yang namanya parameter ini apa? Required. Nah, required, ya. Parameter required ini adalah parameter yang mewajibkan untuk inputan ini tidak boleh kosong. Jadi harus terisi, wajib terisi. Ya. Nah, jadi kalau pakai parameter ini, Pak, bedanya antara parameter dengan atribut, mohon maaf ya. Tadi yang placeholder itu bukan parameter tapi atribut. Bedanya parameter dengan atribut itu apa? Kalau atribut biasanya dia memiliki nilai, value. Kalau parameter ya nilainya dia sendiri gitu. Ya, contoh ini. Jadi tidak ada sama dengan lagi. Cukup menuliskan required, ya. Jadi required ini adalah parameter yang mewajibkan inputan pada form untuk wajib diisi, tidak boleh kosong. Oke, kita coba ya. Saya simpan, kemudian saya masukkan di sini, ya. Oh enggak, saya coba simpan langsung tanpa saya isi datanya. Nah, simpan, maaf tadi belum di refresh ya. Oke, saya simpan nih teman-teman, ini kan belum di input ya, saya simpan. Nah, maka dia seperti ini, please fill out this field. Jadi dia nggak mau nge-submit formnya, nggak mau nge-submit. Dia meminta kita untuk mengisi inputan yang ini karena sifatnya adalah wajib, karena kita tadi memasukkan parameter required, ya, seperti ini. Nah, required ini bisa di semua input, teman-teman, bisa di select, bisa di input, ya, bisa di text area. Kita pakai yang input juga nih, paste ya, di select, ya. Kemudian di reload seperti ini. Pada saat kita udah isi ini, kita simpan. Nah, dia meminta kita untuk memilih data, ya, pilih jenis kelamin. Nah, laki-laki, baru bisa disimpan, ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ke inputan yang lainnya, ya, tapi yang memang mungkin sifatnya wajib gitu ya. Kalau tadi pilih hobi Anda, kalau kita semuanya pakai required berarti memaksa untuk memilih itu gitu, ya. Itu nggak boleh gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada parameter apa lagi, Pak? Nah, yang selanjutnya adalah ada parameter autofocus. Jadi pada saat halaman ini tampil, teman-teman, kita bisa lihat tidak ada fokus ke salah satu input. Betul nggak? Ya, betul ya. Jadi tidak ada fokus ke salah satu input. Nah, kita akan coba pakai salah satu parameter namanya autofocus. Nah, kita tempatkan di input pertama. Input pertama kan text area ya. Nah, di sini kita tempatkan, misalkan di sini inputnya adalah parameternya adalah autofocus. Nah, seperti ini, ya. Nah, maka pada saat kita reload,
Nah, dia langsung fokus ke yang text area, masukkan alamat dengan benar, maka cursor akan masuk seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada gambaran ya, teman-teman. Jadi gampang sebetulnya untuk memahami mekanisme pembuatan form itu. Nanti tinggal pengimplementasiannya terhadap kasus ya di lapangan seperti itu. Oke. Jadi nanti teman-teman silahkan ya lebih jelasnya bisa lihat di beberapa contoh yang ini, teman-teman, penjelasannya juga ada. Nah, kemudian untuk yang HTML5-nya teman-teman bisa lihat di modul 3 ya. Ada tipe-tipe yang lain, kemudian nih ada atribut, parameter dan lain-lain ya yang memang hadir di HTML5 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman, karena kita kemarin udah belajar yang namanya tabel, supaya tidak berantakan seperti ini, kita akan bikin template atau layout untuk membuat suatu form ya. Kita pakai tabel karena kita masih belajar HTML. Oke. Saya hapus ininya, saya hapus ya teman-teman. Seperti ini. Kita akan buat template dengan tabel. Nah, tabel di sini kita akan buat ada 2 kolom, teman-teman. Jadi kolom yang pertama adalah kolom untuk label, kolom yang kedua adalah untuk inputnya, ya, seperti itu. Contoh misalkan tabel seperti ini, ya. Nah, kita akan coba ukurannya width-nya sama dengan 50 px, ya, 50%. Nih kalau kita pakai persen aja lah. 50%, allegiance sama dengan center, ya, border sama dengan 1 px, cell spacing sama dengan 0 px, cell padding sama dengan 6 px, ya, supaya agak ada jarak ya. Kemudian di sini width 50%. Oke, udah. Nanti kalau kurang kita tinggal tambahkan lagi. Nah, kemudian kita buat baris. Nah, di dalam baris kita buat kolom TD TD. Nah, kolom yang pertama kita atur width-nya. Width sama dengan 15%. Kolom yang kedua sama dengan sisanya, berarti berapa? 35% ya. Seperti ini. Jadi kolom yang pertama untuk labelnya, kolom yang kedua untuk inputnya. Misalkan yang pertama adalah misalkan kita akan buat ya. Jadi judulnya ini misalkan form data mahasiswa. Ya, contoh seperti ini, form data mahasiswa. Di sini berarti kita coba input nama dulu, ya, nama misalkan, kemudian nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian inputnya di sini baru, ya. Inputnya, input kira-kira pakai apa? Input tipe sama dengan teks, ya. Name sama dengan nama, ya. Kita coba pakai placeholder ya, placeholder, masukkan nama lengkap Anda misalkan ya, seperti ini. Oke, teman-teman bolehlah dirapihkan nanti seperti ini, ya. Oke, seperti ini. Jadi kita pakai parameter selanjutnya adalah required, dan dia auto fokus ya, seperti ini. Kita cek dulu ya teman-teman, antara label dengan template-nya udah sesuai atau belum. Run, launch in Chrome. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Masukkan nama lengkap Anda. Cuma agak kepanjangan, ya. Masukkan nama lengkap Anda seperti ini. Ininya jangan kapital ya. Anda seperti ini. Nah, ya.
Oke, ini kita coba pakai eh, ini boleh ya, tik 2. Selanjutnya kira-kira kita bikin apa ya? Kita misalkan selanjutnya bikin untuk jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin kan tadi udah dipraktekkan menggunakan apa ya? Select ya. Nah, kita coba pakai input teman-teman ya. Jenis kelamin ya. Inputnya adalah input tipe radio. Nama jenis kelamin ya, dia nggak pakai placeholder ya, dia nggak pakai placeholder. Nah, saya kasih nama di sini laki-laki, kemudian jangan lupa ya value-nya sama dengan laki-laki. Jadi untuk yang radio harus ada value-nya ya. Kemudian ini perempuan. Seperti ini. Ya, laki-laki, perempuan. Oke, sudah. Kita coba ya. Cek hasilnya kayak gimana. Saya reload. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Laki-laki, perempuan. Ya, nama lengkap, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Kemudian kita coba selanjutnya tempat tanggal lahir ya. Nah, kita bisa copy dari sini, teman-teman. Tempat lahir ya, tempat lahir, misalkan masukkan tempat lahir Anda, ininya ganti jadi tempat lahir ya, seperti ini. Kita cek lagi, hasilnya seperti ini, masukkan tempat lahir Anda. Nah, setelah tempat lahir kita bisa copy lagi teman-teman, tanggal lahir ya, tanggal lahir, tipenya ganti, jangan teks lagi tapi date. Tanggal lahir, masukkan ini tanggal lahir Anda ya, simpan. Kita cek lagi, jangan lupa ya ketika dicek simpan dulu. Lahir seperti ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita coba bikin alamat. Kita copy untuk formatnya, format baris sama kolomnya. Nah, jadi tinggal kita edit aja supaya cepat. Alamat ya. Kemudian jangan pakai input tapi pakai apa? Text area. Text area. Name sama dengan alamat ya. Placeholder sama dengan masukkan alamat Anda ya, seperti ini. Oke, udah, tinggal cek seperti ini teman-teman ya. Masukkan alamat Anda, kemudian apalagi ya, agama ya tadi misalkan. Kita coba pakai select option. Name-nya adalah agama ya, misalkan required
ya, wajib berarti ya. Kemudian option yang pertama pilihannya kosong dulu, pilih agama ya, kayak gini. Yang kedua berarti Islam. Yang ketiga misalkan Protestan, kemudian Katolik, Buddha, Hindu, sama Konghucu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita cek seperti ini. Oke, pilih agama. Ya, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, terakhir anggap kita udah sampai inilah ya. Ini karena kita contoh sampel. Terakhir kita bikin tombol untuk submit, teman-teman. Kita bikin tombol untuk submit. Ya, kita copy dulu format baris dan kolomnya. Setelah TR masukkan. Nah, ini berarti dikosongkan, teman-teman. Kita bikin tombolnya di sini aja. Ya, input tipe sama dengan kita bikin dua tombol, ada tipe reset, value-nya reset. Yang kedua adalah simpan. Tipenya adalah submit. Seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Kalau di sini pengen ada spasi, kita bisa tambahkan inilah ya. Seperti ini. Ini jadinya spasi. Maaf. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau ada dua, boleh. Nah, seperti ini. Oke. Jadi lebih rapi lah ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa atur lah ya garis lebarnya mau seperti apa. Tinggal atur-atur lagi lah sesuai dengan nanti keinginan teman-teman lah ya. Ini kan 50% nih ya. Oke. Ya, ini teman-teman ketika kita input misalkan ya, atau kita langsung simpan, ini nggak mau karena di sini nama lengkap itu wajib tadi pakai parameter required ya, seperti ini. Dan pada saat ini halaman tampil, si cursor dia langsung menuju di nama lengkap, di input nama lengkap. Karena apa? Karena tadi ada parameter autofocus seperti itu. Misalkan kita isi misalkan Cepi Rahmat, laki-laki, masukkan tempat lahir misalkan Tasikmalaya, tanggal lahir 28 bulan 5 ya 1991, alamat Ciamis, agama Islam misalkan. Simpan. Udah, nanti data kekirim dan diproses di halaman aksi.php. Nanti kita belajar PHP teman-teman, bagaimana memproses input dari sebuah form untuk diolah ke query nanti, entah itu simpan, update ataupun delete seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman video pembelajaran kita. Nanti silahkan teman-teman bisa coba praktekkan untuk membuat form ini ya. Untuk nyoba-nyoba teman-teman bisa langsung, atau nanti biar kelihatan rapi bisa pakai template ya, menggunakan tabel baris dan kolom seperti itu. Oke.
Teman-teman nanti silakan apabila ada yang tanyakan bisa langsung di grup atau nanti bisa japri ke saya. Oke, untuk detail tugas pertemuan kita hari ini nanti teman-teman saya kirim di grup ya. Seperti biasa batas pengumpulannya 1 minggu sebelum perkuliahan ini berlangsung jam 12 malam ya. Email seperti biasa nanti dikirim ke alamat email untuk tugas. Nah, perhatikan untuk penulisan subjeknya jangan sampai tidak sesuai dengan format. Oke, salam dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.